Salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Biarlah kita memulai aktivitas pagi hari ini dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih Tuhan untuk anugerah pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh dapat mensyukurinya di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biar kami menjalani dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi penuntun di dalam aktivitas kami pada pagi hari ini hingga nanti malam hari. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, nama firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius 7 ayat 1. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jangan engkau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan engkau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam perikop ini, jelas Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak menghakimi orang lain. Ternyata naluri menghakimi, kalau kita telusuri di dalam jiwa manusia, itu selalu ada. Dan memang dari awal mulanya manusia diciptakan, Adam dan Hawa, bagaimana setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka saling menuduh, saling menyalahkan dan menghakimi satu sama lain. Adam berbicara kepada Hawa, karena engkaulah. Hawa juga berbicara kepada Allah dan mengatakan, karena ularlah. Kita lihat bersama-sama naluri dari menuduh, saling menyalahkan dan menghakimi ada bawaan di tengah-tengah hidup manusia. Dan itulah yang menjadi perikop, dan inilah yang harus kita cermati perkataan Yesus Kristus, jangan engkau menghakimi. Karena memang di dalam kehidupan kita banyak manusia tidak sadar siapa dirinya. Akhirnya gampang menghakimi orang lain. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, bagaimana seorang Daud yang tidak sadar diri menghakimi apa yang dikatakan oleh Nathan dalam tokohnya yang bercerita tentang bagaimana seorang kaya yang merebut domba orang miskin. Nathan membuat alur cerita agar Daud mendengarkan, memahami, dan memang respon Daud langsung, orang itu harus dihukum, orang kaya tersebut. Setelah dijelaskan ini, Nathan berkata, engkaulah itu. Kita lihat Daud, betapa mudahnya dia menghakimi, mengatakan orang kaya itu harus dihukum. Padahal itu adalah kesalahan dia sendiri yang mengambil Batseba sebagai istrinya. Kita lihat, tanpa berpikir panjang, dia menghukum orang lain. Lalu yang berikut, di dalam perjanjian baru juga, bagaimana Yesus bercerita mengenai ketika seorang perempuan yang ketangkapan berzina. Lalu orang banyak mendatangkan kepada Yesus perempuan ini, dan hal yang luar biasa, Yesus menantang mereka dengan mengatakan, siapa yang tidak berdosa di sini, dia terlebih dahulu menimpuknya. Kita lihat, setelah Yesus mengatakan itu, satu persatu orang itu pergi menyadari akan kesalahannya. Daud juga seperti itu, menyadari akan kesalahannya setelah diungkapkan oleh Nathan. Ternyata jika kita cermati, agar kita tidak mudah jatuh ke dalam yang namanya menghakimi orang lain, ingatlah, sadarlah dengan diri Anda. Anda juga adalah orang yang tidak sempurna, Anda adalah orang yang berdosa. Jangan pernah mudah menyalahkan, menghakimi orang lain. Itu yang pertama yang harus saudara cermati. Yang kedua, saudara yang terkasih, kita lihat perkataan Yesus yang di bait kedua, janganlah engkau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kita lihat bersama-sama dari dasar ini, Tuhan Yesus jelas mengatakan dengan tegas kepada kita, sumber dari penghakiman yaitu Allah sendiri. Allah lah yang menghakimi kita, bukan manusia. Oleh sebab itu, hendaklah kita jangan melakukan yang namanya menghakimi atau pembalasan kepada orang lain. Karena memang kata Yesaya juga mengatakan hak penghakiman jelas ada di tangan Tuhan. Sehingga mau tidak mau penghakiman harus kita serahkan kepada Allah saja. Tetapi yang menjadi persoalan, tanpa kita sadari, kita sering melakukan pembalasan tanpa kita juga kita pikirkan tadi terucap. Contoh sederhana, sering saya mendengar
ketika peristiwa Aceh tsunami, peristiwa di Banten tsunami, yang mayoritas adalah saudara-saudara di keluarga non Kristen, kita langsung menyebutkan itulah hukuman Tuhan, itulah Tuhan. Tanpa kita sadari, mulut kita mengucapkan yang namanya menghakimi orang lain. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan saat ini, sadarlah bahwa hak penghakiman ada di tangan Allah. Yang terakhir yang menjadi sukacita bagi kita saudara yang terkasih dari Yesus Kristus, dengan mengatakan jangan engkau menghakimi, yang artinya kita disadarkan akan jati diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan dari dosa, yang memperoleh anugerah. Oleh sebab itu, biarlah dalam kesempatan yang diberikan Tuhan, kita berikan juga kesempatan itu kepada orang lain, sehingga orang lain bisa lebih baik, lebih bagus, dan bahkan menjadi sukacita, menjadi berkat bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat mengasihi sama kami tanpa ada diskriminasi dan juga menghakimi orang lain. Dan biarlah firman Tuhan ini yang selalu bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi sukacita bagi sesama kami, bagi lingkungan kami, dan bagi gereja. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan Tuhan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Koras, salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.